Salah seorang pekerja dari gereja Baptis Singapura awal Desember datangin saya, berkata, "Pak, di tengah malam saya ditunjukkan oleh Tuhan di negara Cina, tiba-tiba orang mati tanpa sebab, tidak tahu. Di trotoar, di tangga. Rumah sakit penuh, banyak yang mati. Di Singapura juga ada. Dan di negara-negara lain. Gitu loh. Akan terjadi goncangan ekonomi. Pasar saham akan hancur, saudara. Wah, saya dengar begitu, saudara. Ya kita berdoalah. Saya kasih beberapa teman-teman inti supaya berdoa saja. Ini tidak boleh sebarkan, membuat orang jadi bingung. Bahwa gereja ini akan berkembang dan Tuhan akan percayakan banyak hal-hal tentang dunia ini dan perkembangan. Sehingga pemerintah demi pemerintah, saudara kita kalau setia dengan Tuhan, Tuhan akan kasih visi apa yang akan terjadi. Tentunya bukan semua, namun Tuhan akan juga memberikan kepada kita. Dan ini saudara, negara Tiongkok akan pelan-pelan menjadi pulih. Negara-negara lain akan bergolak terus, saudara. Nanti sampai akhirnya, saudara melihat itu, yang terakhir ya mungkin kita lihat negara Amerika dan beberapa negara besar, baru reda semuanya. Ini masih, hari ini 102 negara. Amerika baru hampir 400 orang, saudara. Dan 16 orang sudah meninggal. Saya tidak tahu di mana pergerakannya, tapi ini Eropa. Masuk, saudara, Amerika. Dan menurut saya antara Eropa dan Amerika, begitu sampai puncaknya, ya itulah sudah mau berhenti. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesatkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umatmu, ini bicara tentang pemimpin rohani dan umat Tuhan, memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini, artinya di gereja, dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing mengenal tulahnya dan perintahnya sendiri. Jadi di samping ada wabah, pasti ada orang yang terkena dampaknya. Itu yang persoalannya masing-masing. Jadi hamba Tuhan dan jemaat itu harus berdoa kepada Tuhan, saudara. Hamba Tuhan harus mewakili berdoa. Jangan sampai hamba Tuhan itu bersalah di hadapan Tuhan, saudara. Perlunya sebagai pelayan Tuhan itu menjaga hidup dekat dengan Tuhan. Kudus, saudara, mencari kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Bayangkan saja, virus yang sekecil gini, saudara, dunia tidak mampu mengatasi. Dunia takut semuanya. Padahal kalau Tuhan ngomong hilang, hilang, saudara. Pernah terjadi di Israel begitu Tuhan marah. Tuhan kasih namanya sampar. Hanya satu hari, 70.000 orang Israel mati. Satu hari, saudara. Ini baru 3 bulan, cuma 4.000 orang gentar semuanya. Ketika Tuhan bersabda, dikirimlah yang namanya, saudara, ular-ular tedung, orang banyak mati. Setelah mereka bertobat, ularnya hilang semuanya. Jadi kalau saudara melihat Tuhan itu penuh dengan kuasa, saudara, Dia maha kuasa. Makanya dalam situasi seperti ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai, saudara, situasi ini malah kita menjadi bingung dan mundur. Pasti semua kena dampak ekonominya. Pasti, saudara. Tapi Tuhan akan kembalikan apa yang hilang nantinya jikalau kita setia sungguh-sungguh. Ini anggap aja ujian. Bagaimana saudara lihat orang-orang
Kristen yang di Tiongkok, di tengah situasi, dia tetap melayani Tuhan. Bahkan dia berkorban, saudara. Mengorbankan dirinya kerap kali seperti itu. Nah, kita ini belum ada apa-apa, sudah takut semuanya. Kadang-kadang ketakutan kita itu melebihi dan lebih berbahaya daripada kenyataannya. Orang sakit ini belum tentu kita kena. Tetapi kadang-kadang kita takut kita sudah membuat kita lebih dulu menderita. Satu contoh di Hong Kong. Seorang bapak meninggalkan 2 anaknya. Yang satu umur 10 lebih, satu umur 5 tahun. Bapak ini ikut antri, saudara, untuk membeli sesuatu termasuk masker dan sebagainya. Ketika bapak ini kembali, lihat anaknya umur 5 tahun sudah jatuh dari lantai tinggi, mati. Belum tentu penyakit datang, tetapi ketakutan sudah memakan korban. Sebagai orang yang bijaksana, orang yang beriman, dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Supaya ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara itu stabil, kuat, walaupun situasi ada goncangan. Ada begitu banyak kamar-kamar di hati ini. Kamar-kamar ini harus dibersihkan semuanya. Dan diberikan kepada Tuhan. Tuhan itu tidak melihat saudara aktif di gereja, doa yang panjang, pelayanannya yang banyak. Tetapi Tuhan juga melihat hati kita. Untuk apa kita melayani? Kalau melayani hati kita setengah, kalau melayani kita punya tujuan, kalau kita melayani hati kita tidak berkobar-kobar. Saudara, jadi tinggal kita mau pilih kemana hidup ini. Tetapi bukan berarti hidup kita naik terus. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita turun, tapi dari turun itulah rencana Allah terjadi. Seperti Yusuf, saudara lihat itu. Rencana Tuhan terjadi pada dia melalui persoalan turun. Seperti Ishak, berkat Tuhan turun ketika dia mulai mengalami kelaparan. Seperti wabah ini, betul kan? Sehingga dia mulai ketakutan, dia mau pergi ke satu tempat. Tuhan ngomong jangan ke Mesir. Maksudnya jangan berharap dunia, tapi ke Gerar. Artinya tetap tinggal dekat Tuhan. Maka di situ tahun itu juga Tuhan memberkati dia. Melebihi dari apa yang hilang. Kadang-kadang wabah masalah kelaparan. Di situ Tuhan belokkan kita untuk mencapai rencananya yang indah. Supaya kita tahu saudara, bukan dengan kekuatan kita diberkati. Tetapi karena Tuhan